Sholawat Keliling oleh Alia Wahyu Rizkiani. Dalam perspektif sholawat keliling. Jalan-jalan ke pasar tengah, tak lupa membeli baju baru. Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan seorang guru. Daun salam jatuh di jalan, tertiup angin hingga ke tepi. Hidup mati dipertaruhkan demi agama yang dicintai. Ada pisau dalam belanga, pisaunya tumpul mestilah diasah. Bila nak tahu ceritanya, silalah dengar saya berkisah. Dalam perspektif. Di sebuah desa di tepian Kalimantan Barat, datanglah seorang pemuda yang dengan tekad kuatnya ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Perjalanan yang dilalui oleh sang pemuda sangatlah panjang dan tak mudah. Ia pun sempat tak diterima kedatangannya oleh rakyat setempat. Namun, dengan izin Allah dan berkat seluruh ilmu yang dimilikinya, beliau pun berhasil membuat rakyat di daerah tersebut menerima kedatangannya. Berkat perjalanan yang panjang inilah, akhirnya beliau pun berhasil mendirikan sebuah majelis sholawat yang masih bertahan hingga saat ini. Adapun tokoh-tokoh dalam dongeng ini, pemuda diperankan oleh Mukhlis, warga 1 diperankan oleh Siti, dan warga 2 diperankan oleh Arum. Untuk mengetahui kisahnya, marilah kita dengarkan dongeng ini bersama-sama. Di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat sebuah kampung di daerah Kubu yang lokasinya berada di tepian sungai. Kampung itu indah dan seluruh masyarakatnya hidup tenang dan damai. Tiba-tiba, pada suatu hari, datanglah seorang pemuda yang berasal dari luar daerah tersebut. Beliau datang dengan menggunakan sebuah perahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya bertemu dengan kepala desa di sini? Waalaikumsalam. Kamu siapa? Anda perlu apa datang kemari? Perkenalkan, nama saya Mukhlis. Saya berasal dari Banjar. Saya ingin meminta izin untuk tinggal di sini. Saya ingin menyebarkan ajaran agama Islam di kampung ini. Dikarenakan banyak warga yang tidak percaya dan takut atas kedatangan sang pemuda, warga pun secara paksa membongkar semua tas dan barang bawaan pemuda tersebut. Dan saat itulah warga terkejut sebab di dalam salah satu kotak itu terdapat buku-buku dan kitab-kitab yang sudah dipelajari sang pemuda. Hal ini membuat rasa curiga dan takut warga sedikit berkurang. Kami sudah memeriksa barang bawaanmu, dan semua ini tidak ada yang mencurigakan. Lalu, apa boleh saya menetap dan mengajarkan agama Islam di kampung ini? Tentu saja tidak. Kamu harus dites dulu. Apakah kamu benar-benar bisa mengajari kami? Baiklah, apa yang harus saya lakukan? Kamu harus mengaji di depan kami semua dan menjadi imam saat sholat nanti.
Setelah sang pemuda selesai melaksanakan kedua syarat tersebut, para warga pun berkumpul dan berunding untuk membicarakan apakah pemuda tersebut boleh menetap di kampung itu atau tidak. Dan terjadilah perdebatan antara dua warga. Bagaimana ini? Apa kalian setuju dia menetap di sini? Saya kurang yakin jika dia itu adalah orang baik. Kenapa kamu tidak percaya dengan dia? Ya tentu saja, dia bukan warga daerah sini. Kita tak tahu siapa dia. Bagaimana kita akan percaya begitu saja dengan dia? Kenapa kamu tidak menjawab? Bukankah kamu tidak percaya juga dengan dia? Tapi dia sudah membuktikan dirinya tadi. Bagaimana jika kita memberinya kesempatan dahulu? Terserah padamu saja. Jika terjadi sesuatu, aku tidak akan peduli. Janganlah kamu seperti itu. Kita di sini adalah keluarga. Terserah padamu saja. Baiklah, jika seperti itu. Aku memutuskan untuk membiarkannya di sini dahulu. Sembari kita melihat perilakunya selama beberapa hari ke depan. Aku berharap semua setuju dengan keputusanku ini. Maka diputuskanlah sang pemuda diperbolehkan untuk menetap dan mengajarkan warga untuk mengaji, sholat, dan belajar agama Islam yang benar di sana. Akhirnya, para warga pun keluar dari rumah tersebut dan menemui sang pemuda. Kami, warga kampung sini, setuju kamu menetap di sini dan mengajarkan kami semua yang kamu tahu. Tapi, jangan pernah kamu berpikir untuk berbuat jahat di kampung ini. Karena kami akan langsung mengusirmu dari kampung ini. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua warga. Saya berjanji, saya akan mengajarkan semua yang saya tahu di sini. Selama beberapa hari, para warga memperhatikan perilaku sang pemuda. Dan pemuda itu selalu menunjukkan perilaku yang baik. Akhirnya, warga pun mempercayainya dan membiarkannya menetap di sana untuk waktu yang cukup lama. Pemuda itu menjadi kebanggaan kampung itu dan sudah dianggap seperti warga yang berasal dari kampung itu. Setelah lama di sana, beliau merasa cukup untuk mengajarkan ajaran agama Islam karena para warga sudah bisa mengaji, sholat, dan lain sebagainya. Maka beliau pun meminta izin untuk melanjutkan perjalanannya ke daerah yang lain lagi. Terima kasih untuk semua kebaikan dari warga di kampung ini. Saya mohon maaf jika saya pernah melakukan kesalahan. Saya juga meminta izin untuk pergi dari kampung ini. Kenapa kamu ingin pindah? Apakah kamu sudah merasa tidak nyaman di kampung ini? Atau apakah kami pernah melakukan kesalahan kepadamu? Bukan karena itu. Saya sangat senang di kampung ini. Tapi saya juga harus menyebarkan ajaran agama Islam di tempat lain. Mendengar jawaban dari sang pemuda, akhirnya warga pun membiarkannya pergi dan menyebarkan ajaran agama Islam di tempat lain. Baiklah, jika itu pilihanmu, silakan pergi. Tapi jangan pernah kamu melupakan kami dan sering-seringlah berkunjung kemari. Insya Allah saya akan kemari lagi di lain waktu. Terima kasih karena sudah menerima saya dan merawat saya selama ini.
Akhirnya, pergilah sang pemuda ke daerah baru yang bernama Pontianak. Disinilah beliau menjadi imam di masjid besar, yaitu Masjid Agung Al-Falah. Beliau dikenal dengan nama Haji Mukhlis. Disinilah beliau menyebarkan budaya bersolawat keliling. Setiap hari, jamaah majelisnya semakin banyak dan tak hanya berasal dari kota Pontianak, tetapi juga berasal dari daerah lainnya. Beliau pun sempat membuat kitab yang bernama Dalailul Khairat. Kitab ini diberikan kepada murid-muridnya agar selalu belajar dan bersolawat tak hanya ketika majelis dilaksanakan. Hingga saat ini, majelis tersebut masih ada dan kitab tersebut masih digunakan. Majelis tersebut dilaksanakan setiap seminggu sekali di rumah para warga yang dilakukan secara bergilir. Begitulah dongeng tentang sholawat keliling yang ada di daerah Pontianak. Taman bunga di tepi kota. Di dalam taman ada ayunan. Begitulah kisah dari guru kita. Semoga tidak sampai terlupakan. Angin kencang meniup awan. Awan dah gelap, tanda nak hujan. Sekian kisah ini saya sampaikan. Semoga dapat jadi pelajaran.